Pemirsa, kita kembali lagi di NTV Morning. Setidaknya 15 orang tewas akibat serangan Israel di dalam rumah sakit Al-Yemen Al-Said di Kem Jabalia, Gaza pada Rabu 9 Oktober menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Rumah sakit tersebut menampung keluarga-keluarga terlantar yang tinggal di tenda-tenda. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan tentara telah memerintahkan 3 rumah sakit di Gaza Utara untuk dievakuasi dan ratusan pasien dan petugas medis terjebak di dalam fasilitas tersebut. Asap hitam terlihat mengepul di lokasi kejadian dan bara api terus menyala dengan ambulans yang hancur dan terbakar terlihat di halaman rumah sakit Al-Yemen Al-Said. Ambulans membawa yang terluka ke rumah sakit Kamal Adwan di Jabalia. Banyak di antara mereka yang tampak terluka parah. Militer Israel mengatakan militan Hamas menggunakan daerah permukiman sebagai tempat berlindung di Gaza yang berpenduduk padat, termasuk sekolah dan rumah sakit. Namun Hamas membantahnya. Pejabat kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 32 orang tewas di Jabalia dan daerah sekitar utara, sementara yang lainnya tewas di jalur Gaza bagian tengah dan selatan. Belum ada komentar langsung dari Israel mengenai serangan pada hari Rabu. Petugas penyelamat terlihat di lokasi bangunan yang runtuh di Wardeniyeh Utara Sidon, Lebanon pada Rabu 9 Oktober setelah Israel melancarkan serangan udara yang menewaskan 4 orang dan melukai 10 orang, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Eskalasi di Lebanon setelah setahun perang antara Israel dan Hamas di Gaza telah meningkatkan kekhawatiran akan konflik Timur Tengah yang lebih luas yang dapat melibatkan Iran dan sekutu adidaya Israel Amerika Serikat. Pengeboman Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 2.100 orang, sebagian besar terjadi dalam 2 minggu terakhir dan memaksa 1,2 juta orang meninggalkan rumah mereka. Israel mengatakan tidak punya pilihan selain menyerang Hizbullah sehingga puluhan rumah warga Israel dapat kembali ke rumah yang mereka tinggalkan akibat tembakan roket Hizbullah. Perang Israel-Hamas telah berlangsung setahun. Di tengah seruan gencatan senjata, peperangan justru meluas ke Lebanon. Negara superpower Amerika Serikat kembali menegaskan dukungan kepada Israel untuk membela diri sambil terus mencari solusi diplomatik yang dapat mengakhiri jatuhnya korban di Gaza dan di Lebanon. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 1 tahun lebih dan tanda-tanda peredaan konflik belum juga terlihat. It will be 1 year. Yeah, I mean, I did not expect it to go this long. Growing up as a Palestinian, we unfortunately are used to the kind of attacks, what the Israeli ministers call like mowing the lawn. That's how they put it. They mow the lawn every couple of years or once a year. Where they'll attack Gaza for a few weeks or a month, kill several hundred, maybe several thousand, and then stop. Mu'atas Salim adalah seorang diaspora Palestina di Amerika Serikat dan aktivis yang menyerukan gencatan senjata. Ia sendiri telah kehilangan 100 lebih anggota keluarga besarnya dalam pertempuran di Gaza. 161 exactly that have been killed, and none of them passed first cousin. So, because my dad has 9 siblings. So 10 including him. Di Israel, sorotan warga setahun sejak perang meletus lebih tertuju pada masih ditahannya sekitar 100 sandera oleh Hamas. As a nation, we have to remember this as part of the Jewish history to remember. But personally, if you ask me, I'd like to live my life, just look forward, live in peace. After we suffered so much, I think we have a good opportunity to do it now. Both sides suffered so much. Istri dan 3 anak Afiqah sendiri telah dibebaskan saat jeda pertempuran November lalu. Tapi penculikan mereka hampir tepat setahun lalu masih menyisakan trauma baginya.
Perang Israel melawan Hamas di Gaza ini tidak hanya berkepanjangan, tetapi juga meluas ke Lebanon dengan serangan kepada kelompok Hizbullah bahkan hingga ke ibu kota Beirut. Menurut pejabat Lebanon, serangan Israel telah menyebabkan kematian sekitar 2.000 orang dan lebih dari 1 juta orang mengungsi ke wilayah lebih aman. Analis mengatakan Amerika kembali berada dalam posisi sulit. Well, it has very little leverage over Hamas, little to none. And I think we can question the U.S.'s leverage over Netanyahu and Israel as well. And especially now that we're just a month outside of the American elections, there's not going to be any kind of push whatsoever by the U.S. Presiden Joe Biden dan sekutu-sekutu Amerika telah menyerukan gencatan senjata di Lebanon, namun tak dituruti Netanyahu. Until he applies willing to apply pressure, real pressure in terms of starting to withhold military aid, I don't expect that Netanyahu will stop. Ronald Reagan, as hardline as he was able to Israel to stop its devastating military offensive in 1982. Which is even more severe than what Israel's been doing now. Pertengahan 1982, konflik juga meluas ke Lebanon seperti sekarang ini. Dan Israel masuk ke Lebanon hingga Beirut untuk menyerang anggota Organisasi Pembebasan Palestina PLO. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA.